Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha dengan NIM D7012114 dari kelas Farmasi Sosial Peminatan Farmasi Klinik dan Komunitas. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana pengaruh pengetahuan dan sikap dalam menggunakan pil KB. Sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu KB atau keluarga berencana. Jadi, KB adalah salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk ini yang sangat pesat dapat menambah beban pemerintah dalam menurunkan kualitas hidup keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menurunkan angka kesuburan total dengan program keluarga berencana. Nah, salah satu pil KB adalah sasaran program dari pasangan rentang usia subur dan penekanannya pada wanita usia subur dengan rentang usia 20 hingga 35 tahun yang aman untuk hamil. Berdasarkan data Riskesdas bahwa 59,7% wanita usia subur di Indonesia merupakan akseptor pil KB atau pengguna pil KB, yaitu 59,3% menggunakan pil KB modern dan sisanya menggunakan KB tradisional seperti pantang berkala atau kalender dan hubungan seksual terputus. Nah, data berdasarkan Kemenkes RI yang paling banyak menggunakan metode KB suntik itu sebesar 48,56% dan penggunaan alat kontrasepsi metode dengan pil KB itu terbanyak kedua sebesar 26,6%. Nah, karena banyaknya wanita usia subur di Indonesia menggunakan pil KB, maka diperlukan bagaimana sih pengaruh pengetahuan dari perempuan yang menggunakan pil KB terhadap sikapnya dalam menggunakan pil KB tersebut. Nah, apa sih itu pil KB? Pil KB itu adalah kontrasepsi oral yang merupakan dianggap paling efektif karena harus digunakan secara rutin dan memungkinkan pengguna akseptor KB ini akan lalai. Nah, maka cara penggunaannya itu harus dipantau dengan tepat dan membutuhkan pengetahuan agar efikasi dari pil KB ini dapat diberikan dengan maksimal. Oleh karena itu, banyak jurnal-jurnal yang membahas mengenai bagaimana pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap penggunaan pil KB. Nah, karena penggunaan pil KB itu diperlukan kepatuhan yang baik dari setiap akseptor. Kepatuhan yang baik dalam minum pil KB itu terbukti dalam mencegah hampir semua kehamilan yang tidak diinginkan dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%. Untuk itu, rumusan masalah pada pembahasan kita kali ini yaitu bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan dan sikap terhadap penggunaan pil KB atau pil kontrasepsi hormonal di kalangan masyarakat, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pilihan dan konsistensi penggunaan pil KB. Nah, di sini saya telah mereview 5 jurnal, 2 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional. Yang pertama itu ada berjudul The Relationship in Mother Between Knowledge Level and Compliance in the Use of Birth Control Pills. Nah, jadi di jurnal ini itu membahas mengenai bagaimana hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan dalam penggunaan pil KB. Nah, digunakan di sini metode descriptive methods dengan cross-sectional design. Dan didapatkan hasilnya itu bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan, tingkatan level pengetahuan dengan bagaimana kepatuhan si akseptor KB ini dalam meminum pil KB. Kemudian jurnal yang kedua itu ada pengetahuan, sikap, dan practice regarding contraceptive pill and its side effect among women in Jazan region Saudi Arabia. Nah, di hasil dari jurnal ini disebutkan bahwa sikap pengetahuan itu berpengaruh secara signifikan dalam penggunaan pil oral kontraseptif pil. Kemudian jurnal yang ketiga itu ada analisis tingkat pengetahuan dalam pemilihan dan penggunaan kontrasepsi di Kecamatan Tiga Raya Kabupaten Pasangkayu. Nah, di jurnal ini juga memberikan kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat dalam pemilihan dan penggunaan kontrasepsi dikategorikan baik dan terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dan faktor jenis kontrasepsi, sumber informasi, dan lama penggunaan dari pil KB. Kemudian ada jurnal analisis faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan akseptor KB terhadap kontrasepsi oral di beberapa apotek daerah Surabaya Timur. Didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan akseptor KB terhadap kontrasepsi oral termasuk dalam kategori yang baik, serta faktor pendidikan memiliki korelasi secara signifikan terhadap tingkat pengetahuan akseptor KB oral. Kemudian yang terakhir ada jurnal mengenai faktor yang mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi. Nah, di sini dibahas bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi metode pemilihannya itu ada biaya pemakaian,
dan biaya non material. Sedangkan yang tidak mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi itu ada hambatan norma budaya, hambatan penyesuaian sosial, dan hambatan kesehatan fisik dan mental. Nah, yang dapat saya simpulkan dari bagaimana pengaruh pengetahuan sikap terhadap penggunaan pil KB adalah bahwa pemahaman yang baik tentang kontrasepsi serta sikap yang positif terhadap penggunaan pil KB dapat meningkatkan keefektifan dan penerimaan penggunaan pil tersebut. Pengetahuan menyediakan dasar informasi, sementara sikap mencerminkan faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan penggunaan. Kedua-duanya bersama-sama berperan penting dalam membentuk perilaku kontrasepsi. Dengan pemahaman yang baik dan sikap positif, cenderung mendukung adopsi pil KB sebagai metode kontrasepsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.